Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Indah sekali firman ini. Iman akan menghasilkan upah yang besar. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, upah besar adalah dirindukan oleh setiap orang. Tetapi jangan salah, upah ditentukan oleh usaha dan kerja keras. Tidak mungkin upah besar tapi tidak bekerja keras dan berusaha. Tapi orang yang selalu berusaha dan kerja keras akan besar upahnya. Ada pepatah yang mengatakan, jangan menggigit lebih banyak daripada yang dapat kamu kunyah. Artinya bahwa tidak mengambil tanggung jawab lebih daripada yang dapat ditangani adalah satu sikap yang bijaksana. Walaupun demikian, ada kalanya kita mungkin merasa kewalahan oleh besar dan beratnya tugas yang harus kita hadapi, meskipun upahnya adalah kecil. Hal ini juga kerap terjadi dalam perjalanan iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Ada kalanya tekad kita kepada Allah rasanya terlalu berat untuk kita tanggung. Janji kita begitu mudah kita sampaikan, tetapi ternyata kita sulit untuk mewujudkan janji itu. Sulit memenuhi. Lalu bagaimana kita seharusnya untuk menjalani kehidupan bersama Kristus? Penulis Ibrani memahami perjuangan iman yang dihadapi oleh orang percaya sepanjang masa dan membahas tentang panggilan untuk tetap setia di tengah tantangan kehidupan. Inilah yang diberitakan dalam surat Ibrani. Seorang dokter Skotlandia bernama Archibald Joseph Cronin terpaksa berhenti dari praktik medisnya karena sakit. Bagaimana pula dokter yang sakit mengobati orang-orang yang sakit? Tentunya harus sehat supaya bisa mengobati orang yang sakit. Ia kemudian memutuskan untuk menulis sebuah novel dalam istirahatnya sambil di dalam proses sakitnya. Namun ketika novelnya baru setengah jadi, ia patah semangat serta membuang naskahnya ke tempat sampah. Dia putus asa. Dalam keadaan yang sangat berat itu, dia berjalan-jalan di Scotland dan melihat seorang pria sedang mencangkul rawa. Ia mencoba mengeringkan tanah berlumpur itu untuk dijadikan padang rumput orang tua ini. Dengan penasaran, Cronin mendatangi sang pria itu, lalu bertanya, "Apa yang sedang Anda lakukan?" Pria itu menyeka keringat sambil menjawab, "Ayah saya menggali rawa ini, tapi ia tidak pernah bisa menjadikannya padang rumput. Namun, saya tahu hanya dengan mencangkulnya, maka rawa ini bisa dijadikan padang rumput. Karena itu, saya terus mencangkul." Jawaban yang bijak ini membuat
Kronin merasa ditegur dan termotivasi. Lalu dia segera pulang, mencari kembali naskah yang sudah dibuang di tempat sampah, serta melanjutkan kembali menuliskan novelnya hingga selesai. Akhirnya novelnya berjudul Heath's Castle terjual begitu banyak, laris sebanyak 3 juta kopi. Kronin meninggalkan praktek medisnya dan menjadi salah satu penulis terkenal dunia yang paling dihormati pada masanya. Karyanya diadaptasi menjadi banyak film dan serial televisi. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, terkadang kita juga merasa terjebak dalam situasi yang membosankan, yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang panjang supaya kita berhasil. Tapi kita bisa menjadi jenuh dan putus asa. Lalu kita meninggalkan sejenak apa yang membuat kita buntu dalam pikiran. Penulis kitab Ibrani mengajak kita untuk mengingatkan kembali, harus ada keberanian bagi orang percaya untuk ditunjukkan pada masa ketika mereka baru percaya. Sekalipun harus mengalami penghinaan, penganiayaan, mereka tetap harus membantu orang-orang percaya yang berada dalam berbagai kesulitan. Banyak orang-orang percaya yang akhirnya masuk penjara, bahkan menerima perampasan harta dengan sukacita yang kehilangan makna karena mereka tidak kuat. Tapi orang percaya kepada Kristus selalu berbahagia walau harus mengalami kesusahan. Dengan mengingat hal tersebut, penulis Ibrani berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Keyakinan ini tidak didasarkan pada diri sendiri, melainkan di dalam iman kepada Kristus dan janjinya untuk kembali pada waktu yang tepat. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Ketekunan membuahkan hasil. Jika Anda tekun melakukan apa yang baik, maka upahnya besar. Apakah kita bersedia untuk terus-menerus tekun menggali rawa Kristus, menggali kehendak Tuhan, menggali firman Tuhan, apapun yang ditugaskan Allah kepada kita untuk kita lakukan, meskipun itu terasa berat dan sulit, apakah kita mau terus-menerus menggali dan menggali, bekerja dengan tekun? Kitab Ibrani mengingatkan bahwa sebagai orang percaya, kita memerlukan ketekunan dan harus terus berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Sebagaimana olahragawan, atletis, sebagaimana orang-orang yang tekun, sebagai petani yang harus bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan supaya berhasil. Bagaimana caranya kita tekun beriman dalam situasi yang banyak godaan dan cobaan dan tantangan ini? Katanya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Teruslah menggali karena akan ada upah yang disediakan oleh Tuhan, yaitu mahkota kehidupan. Upahmu besar, katanya. Upah yang besar ini akan menjadi milik kita. Tidak bisa diukur dengan pengorbanan
dan ketekunan apapun yang kita sudah lakukan. Kiranya kuasa Allah memampukan kita untuk terus melangkah dalam perjalanan peziarahan iman kita yang belum tiba pada akhirnya, tapi masih terus berjalan sampai Tuhan kelak memanggil kita. Mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu yang telah menyertai hidup kita dengan segala berkat-berkat-Nya, membangkitkan semangat dan keyakinan kita kepadanya di masa kini untuk tetap tekun dan setia kepadanya, dan juga sampai di masa yang akan datang. Selamat berjuang, tetaplah tekun, menggali rawa, karena saatnya Tuhan akan memberikan upah yang besar atas perjuanganmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami akan pentingnya berketekunan di dalam menggali dan mendalami firman Tuhan, sehingga iman kami semakin kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terkadang kami terombang-ambing oleh derasnya ombak dan angin badai yang menerpa hidup kami. Oleh persoalan keluarga, ekonomi, pendidikan, anak-anak, dan kemiskinan. Sering iman kami goncang. Tapi Tuhan mengingatkan kami, apapun yang terjadi, sekali kami percaya, akan tetap berpegang teguh percaya kepada Tuhan dengan setia dan tekun menghadapi semua godaan dan cobaan, maka saatnya kami akan menerima mahkota dan upah yang besar di surga. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tidak melihat upah yang sementara di dunia ini atas pengorbanan kami, perjuangan iman kami. Tapi kami harus melihat jauh ke depan, bahwa di depan sana ada upah yang menjadi bagian dari orang yang tekun dan setia berlomba untuk memenangkan pertandingan imannya. Karena itu ajarlah kami bersama anak-anak kami, keluarga kami, untuk kami semua boleh sama-sama bergandengan tangan, berlomba untuk mencapai garis akhir iman kami. Karena di sanalah kami akan menerima mahkota kehidupan. Jangan biarkan kaki kami dan anak-anak kami tergelincir, sehingga melepaskan iman kami 1 detik pun, 1 hari pun, 1 tahun pun. Tapi kami harus memegang kuat Yesus Tuhan Juru Selamat kami sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini bersama anak-anak kami dan cucu kami. Sembuhkan kami dari sakit kami, tunjukkan jalan bagi kami untuk mendapatkan berkat, dan jadikan kami orang yang mengasihi sesama dan Tuhan, agar kami kelak menerima upah yang besar di surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.